Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memenuhi tugas untuk UAS semester 2, eh, kami melakukan studi kasus analisa terkait dengan ini mana? Terkait dengan eh, Garuda ya, Garuda Garuda Indonesia. Jadi profil Garuda Indonesia yang pertama adalah nama brand Garuda, terus kemudian kategori maskapai layanan penuh, terus kemudian status brand mapan dengan eh, warisan kuat, lingkup pasar domestik dan internasional. Kemudian portofolio brand yaitu Garuda Indonesia layanan penuh, terus kemudian Citylink LCC maskapai berbiaya rendah. Tujuannya dalam studi kasus ini adalah repositioning Garuda Indonesia, yaitu melakukan optimalisasi portofolio brand untuk relevansi, kepercayaan, dan pertumbuhan pasar. Tujuannya antara lain apa yang dilakukan yaitu yang pertama adalah repositioning, membangun kembali Garuda sebagai maskapai nasional yang terpercaya, modern, dan andal. Yang kemudian revitalisasi yaitu memperbarui makna brand pasca krisis dan tantangannya, menghadapi tantangan ke depan. Kemudian optimalisasi portofolio, yaitu memperjelas peran Garuda versus Citylink-nya untuk menghindari tumpang tindih brand. Kemudian tujuan berikutnya adalah pertumbuhan, yaitu memulihkan permintaan dan perluasan segmen pasar yang relevan. Kemudian eh, latar belakang dan masalah brand ini, yang pertama adalah adanya tekanan akibat krisis ya. Garuda mengalami tekanan serius sejak 2019 sampai 2024 akibat krisis finansial, penurunan kualitas layanan dan pemberitaan negatif. Kemudian erosi kepercayaan. Erosi kepercayaan dan citra brand positioning yang kabur serta tumpang tindih portofolio brand. Kemudian eh, adalah relevansi emosional. Lemahnya relevansi emosional di segmen muda dan corporate traveler baru. Kemudian bagaimana peluang brand dan tren pasar ke depan? Peluang brand adalah pemulihan industri aviasi dan pertumbuhan perjalanan domestik. Kemudian meningkatkan kebutuhan layanan maskapai yang andal, kemudian kebanggaan nasional, dan pemulihan perjalanan korporat, serta momentum revitalisasi pasca restrukturisasi. Bagaimana tren pasarnya? Tren pasarnya adalah pemulihan industri penerbangan Asia Tenggara, dominasi low cost carrier yang sensitif harga, kemudian konsumen semakin digital, berorientasi pengalaman, sensitif nilai, dan peduli reputasi. Kemudian eh, analisa kompetitor dan posisi Garuda. Peta kompetisi adalah Lion Air Group, harga terkait harga frekuensi tinggi, tingkatnya tingkat frekuensinya tinggi. Kemudian Air Asia terkait dengan digital dan gaya hidup. Kemudian Super Airjet terkait dengan pasar anak muda. Kemudian Singapore Airlines terkait dengan tolok ukur premium eh, regional. Sedangkan posisi Garuda saat ini adalah dianggap aman dan bersejarah, tetapi mahal, kurang relevan, dan layanan inkonsisten. Kadang-kadang telat, seperti itu ya.
Target market dan consumer insight, corporate eh, and performa professional traveler ya. Jadi corporate professional traveler ini adalah di range usia 30 sampai 50 tahun. Ini membutuhkan keandalan, ketepatan waktu, kenyamanan, dan kepercayaan brand. Sedangkan racing middle class dan leisure premium travelers usia 25 sampai 40 tahun menginginkan pengalaman prestis moderat dan kenyamanan digital. Sedangkan institusional dan government market itu membutuhkan kredibilitas maskapai nasional, keamanan dan konsistensi. Konsep brand utama. Yang pertama adalah repositioning brand. Garuda membutuhkan pergeseran makna dari pre-career yang mahal dan bermasalah menjadi trusted modern national airlines, yaitu fokus pada pembaruan eh, preposisi preposisi nilai, kemudian penguatan makna brand, rekonstruksi persepsi publik. Kemudian strategi portofolio brandnya adalah portofolio Garuda Group, Garuda dan Citylink harus dikelola sebagai aset strategis. Kemudian Garuda kepercayaan, keunggulan layanan, representasi nasional. Sedangkan Citylink terjangkau, dinamis, mobilitas massal. Kemudian brand positioning yaitu pernyataan positioning ini kita usulkan yaitu untuk profesional dan premium leisure travelers Indonesia, Garuda adalah nasional airline terpercaya yang menghadirkan pengalaman terbang yang aman, nyaman, modern dengan layanan konsisten yang mempresentasikan kualitas dan keramahan Indonesia. Target brand positioning adalah corporate travelers, premium leisure, dan pasar institusional. Kemudian point of difference yaitu kepercayaan, keramahan Indonesia, konsisten layanan, keamanan, dan keandalan. Sedangkan frame of reference-nya adalah maskapai layanan penuh. Kemudian reason to believe yaitu adalah brand warisan keamanan bersertifikat, pembaruan layanan, dan peningkatan digital. Strategi utama yaitu repositioning strategi, yaitu menggeser makna dari legacy airline menjadi trusted modern airline, fokus pada komunikasi, storytelling, dan redesign pengalaman. Kemudian strategi brand utama berikutnya adalah brand portfolio strategi, menegaskan peran Garuda, keandalan, layanan prima, dan Citylink terjangkau mobilitas massal dengan diferensiasi yang jelas. Kemudian brand revitalisasi strateginya adalah penyegaran ritual layanan, peningkatan pelayanan digital, modernisasi simbol, dan brand branding internal. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga sesuai harapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.